Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Tante pada pelajaran IPA. Belajar IPA itu menyenangkan, ya betul. Kita buat semua pelajaran menjadi menyenangkan agar lebih mudah kita pahami. Kali ini kita sudah memasuki semester 2. Pada pelajaran IPA kita mulai mempelajari materi tentang pubertas pada manusia. Pembahasan materi kita kali ini adalah 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh pada manusia. Yang kedua adalah masa pubertas pada manusia. 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Yang perlu kita ketahui, pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan adalah proses pertumbuhan ukuran dan volume tubuh yang dapat diukur dengan angka seperti tinggi tubuh, berat tubuh, dan besar tubuh. Lalu perkembangan adalah proses pematangan fungsi sel tubuh menuju kedewasaan. Hal ini tidak dapat diukur dengan angka, misalkan dari belum bisa berjalan menjadi bisa berjalan, lalu dari belum bisa membaca menjadi bisa membaca. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah gen. Gen adalah faktor keturunan yang merupakan warisan dari orang tua kita. Gen dapat menjadi penentu warna kulit, tinggi tubuh, kekuatan otot, atau ukuran tulang seseorang. Sebagai contoh, jika orang tua memiliki tubuh yang besar, maka kemungkinan anaknya juga bertubuh besar. Jika orang tua bertubuh tinggi, maka kemungkinan anaknya pun bertubuh tinggi. Yang kedua adalah hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan berguna untuk mengatur kerja suatu organ tertentu. Tubuh kita menghasilkan banyak hormon dengan berbagai fungsi. Hormon yang paling berpengaruh dalam proses pertumbuhan adalah hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan yang ada di kelenjar hipofisis terletak pada dasar tengkorak manusia. Orang yang kekurangan hormon somatotropin dapat mengalami kelainan tubuh berupa tubuh kerdil. Faktor ketiga yaitu zat gizi dan air. Zat-zat gizi yang terdapat dalam makanan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Zat gizi yang diperlukan dalam masa pertumbuhan adalah protein. Selain zat gizi, manusia juga memerlukan air sebagai zat pelarut. Air yang membantu proses pembentukan energi di dalam tubuh. Energi yang dihasilkan oleh tubuh digunakan untuk menghasilkan sel baru dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Salah satu sel yang ada di dalam tubuh yaitu sel darah dan sel sistem imun. Selain zat gizi dan air, cahaya matahari juga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Cahaya matahari dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang membantu pembentukan tulang. Faktor keempat yaitu aktivitas. Aktivitas yang dilakukan manusia dapat berupa aktivitas otot dan aktivitas otak. Aktivitas otot seperti olahraga akan membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Sedangkan aktivitas otak dapat membuat perkembangan otak semakin cepat. Kegiatan lain yang dapat menstimulasi otak misalkan menggambar, bernyanyi, dan menghitung. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahap pertumbuhan pertama manusia adalah berawal dari bayi yang lahir dari kandungan ibunya kurang lebih selama 9 bulan. Bayi memerlukan air susu ibu sebagai sumber gizi utama. Lalu bayi tumbuh besar seiring bertambahnya waktu. Tahap selanjutnya adalah balita. Balita adalah tahap perkembangan anak pada usia 2-5 tahun. Tahap ketiga adalah tahap anak-anak.
Masa anak-anak berada di antara masa balita dan remaja. Pada tahap ini, seorang anak mulai lancar membaca dan menulis dan mulai aktif berdiskusi dengan teman-temannya. Kemampuan fisiknya lebih baik dari balita. Mereka dapat berjalan, berlari lebih cepat, dan melompat lebih tinggi. Tahap keempat adalah tahap remaja. Masa remaja disebut juga masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa remaja, seseorang mengalami masa pubertas, yaitu masa ketika tubuh seseorang mengalami perubahan dari tubuh anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, hormon reproduksi mulai dihasilkan untuk mempersiapkan manusia dalam proses memiliki keturunan. Selain mengalami perubahan fisik, seseorang yang juga mengalami perubahan psikologi. Mereka mulai memperhatikan penampilan dan bersikap kritis. Tahap kelima adalah tahap dewasa. Pertumbuhan seseorang mencapai puncaknya ketika sudah masa dewasa. Pertumbuhan tulang dan otot berhenti sehingga orang dewasa tidak bertambah tinggi lagi. Orang dewasa sudah dapat berpikir dengan matang dan stabil. Pada masa dewasa, biasanya seseorang sudah bekerja, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Tahap terakhir atau tahap keenam yaitu lansia. Masa lansia adalah masa pertumbuhan dan perkembangan terakhir manusia. Pada masa ini, kemampuan tubuh seseorang mulai berkurang karena adanya penurunan kerja sel-sel tubuh dan tulang dan otot mulai melemah, kulit mulai keriput dan rambut mulai beruban. Wanita lanjut usia akan mengalami yang namanya menopause, yaitu berhentinya siklus menstruasi. Lalu pembahasan kedua kita adalah pubertas. Pubertas berasal dari kata puber yang artinya dewasa. Pubertas merupakan masa seseorang mengalami perubahan fisik dan pola pikir. Ciri-ciri primer pubertas pada laki-laki yaitu mulai menghasilkan sel sperma di dalam testisnya, sedangkan pada perempuan mengalami masa menstruasi dan menghasilkan sel telur matang di dalam ovarium atau indung telurnya. Kali ini kita bahas ciri-ciri sekunder pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, suara menjadi lebih berat, tumbuh rambut di area-area tertentu, lalu jakun mulai terlihat jelas dan membesar, mulai tumbuh jerawat di wajah, lalu produksi keringat semakin banyak, dada semakin membidang atau melebar. Lalu pada perempuan, suara menjadi lebih nyaring, tumbuh rambut di area-area tertentu, bagian dada mulai membesar, mulai tumbuh jerawat juga di wajah, produksi keringat semakin banyak, pinggulnya mulai melebar. Itulah ciri-ciri sekunder pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, kalian bisa cermati diri kalian masing-masing ya. Apakah kalian sudah memasuki pubertas dengan melihat ciri-ciri yang tadi Tante sebutkan? Itulah ciri-ciri pubertas pada laki-laki maupun perempuan. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.